salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ray Seran kembali menyapa Anda, tentunya dalam dialog publik Katong Boomong. Dan seperti biasa, Katong Boomong akan membahas informasi teraktual. Ya, dan hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu pendidikan sebagai investasi masa depan. Dan telah hadir di studio narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Yohanes Paulus Sili Bataona, S.Phil MPD, selaku Rektor Universitas Arya Satya Deo Muri atau disingkat UNADRI. Ya, halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Roy. Iya, gimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, puji Tuhan kabar baik. Oke, Ya. terima kasih sudah hadir. Ya. Dan kita punya narasumber berikut yaitu Bapak Pati Servasius selaku Tokoh Pendidikan Nusa Tenggara Timur dan beliau merupakan CEO of N-Chips. Ya, halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, sehat selalu. Sehat selalu. Iya, dan nanti kita akan banyak berbagi dengan pemirsa TVRI NTT tentang pendidikan sebagai investasi masa depan. Iya, dan juga pemirsa, nanti kita akan membuka line telepon seluler dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda di 081138606118. Iya, baik, kita langsung saja. Saya ingin ke Bapak Yohanes terlebih dahulu ya, Rektor Universitas Arya Satya Deo Muri. Ya, Bapak, mungkin kita tahu bahwa pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua saat ini, dan mungkin boleh Pak melihat pandangan Bapak terkait dengan kebijakan nasional ya. Pendidikan saat ini apakah sudah tepat dan menyentuh hakikat pendidikan di Indonesia, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau ya bicara pendidikan tentunya sangat menarik ya untuk kita dalam Republik Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, omong tentang atau bicara soal pendidikan untuk hari ini, saya sebenarnya sangat memberi apresiasi terhadap kebijakan nasional terkait pendidikan sejak tahun 2020 kemarin. Iya. Ya, ketika pergantian di Kementerian Pendidikan dan ya Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu sekarang sudah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Iya. Nah, itu ada satu apresiasi saya, yaitu soal kebijakan yang sedikit sudah mulai masuk dan menyentuh dengan hakikat atau esensi kebutuhan dasariah pendidikan di Indonesia ya, bagi masyarakat Indonesia, yaitu program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Nah, ini benar-benar masyarakat kita usia sekolah itu mereka mengalami benar-benar bahwa ternyata pendidikan itu harus mengalami suatu kemerdekaan ya. Jadi orang peserta didik dia merdeka di dalam belajar. Dia tidak boleh semacam kaku, dia tidak boleh mengalami penjajahan di dalam pendidikan atau pembelajaran. Dia harus merdeka. Nah, satu apresiasi lagi terhadap kebijakan nasional yaitu terkait 2020 juga, yaitu mulai dihapus ujian nasional ya, lalu ujian USBN, ujian sekolah berstandar nasional ya, USBN, dan mulai dengan ujian sekolah di mana sekolah diberikan kemandirian ya, otonomi untuk mulai merancang semua ya pembelajaran, tentunya termasuk pada ujian akhirnya. Okay. Ya, dan tentunya diserahkan ke provinsi, kabupaten melalui dinas pendidikan untuk membentuk kelompok ya musyawarah guru mata pelajaran MGMP, lalu juga ada itu untuk SMP SMA, lalu ada SD punya yaitu kelompok guru ya, kelompok kerja guru ya, KKG kalau tidak salah. Nah, ini kebijakan yang menurut saya sudah sangat luar biasa, dan saya memberi apresiasi terhadap Bapak Presiden Jokowi dan juga tentunya Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim. Iya. Tetapi persoalan yang sekarang yang justru semua kebijakan ini akhirnya belum menyentuh seluruhnya adalah bahwa Pak Menteri atau pemerintah pusat
di bidang pendidikan, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka belum bisa untuk istilahnya menghapus apa yang disebut dengan dominasi elit-elit pendidikan di Kementerian Pendidikan itu sendiri. Jadi dominasi elit-elit pendidikan di Kementerian Pendidikan, nah ini yang membuat pendidikan itu akhirnya masih terarah kepada project, jadi based on project, atau pendidikan itu masih dalam tanda petik masih dibisniskan. Nah ini yang justru kemerdekaan yang dibangun, ya, konsep merdeka belajar atau kampus merdeka ini akhirnya masih tetap ada di dalam satu ruang yang benar-benar belum terbuka. Nah ini yang kebijakan nasional yang saya sangat sesali atau saya sangat sayangi, bahwa mereka belum bisa menghapus dominasi elit-elit pendidikan sehingga menjadikan pendidikan ini based on project. Nah ini yang menjadi persoalan. Lalu persoalan yang berikut yang besar juga menyangkut kebijakan nasional adalah bahwa dari zaman ke zaman Indonesia belum keluar dalam aspek pendidikan, itu kita belum keluar dalam sistem yang disebut dengan pendidikan yang based on administration. Jadi pendidikan Indonesia itu sangat administratif. Nah, ini yang membuat kerja guru itu menjadi sedikit beban kerja guru dan dosen. Itu menjadi sedikit tidak maksimal atau proporsional atau tidak optimal dalam memajukan pendidikan itu sendiri. Tidak ada kreativitas banyak yang diciptakan, inovasi-inovasi. Kenapa? Mereka based on administration. Mereka banyak dibebankan dengan administrasi-administrasi. Nah ini yang kritik saya terhadap pemerintah pusat, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, bahwa sampai hari ini beban administrasi bagi guru dan dosen ini belum dibebaskan. Ya, belum ada titik terang. Jadi mestinya itu pendidikan itu justru dengan MBKM harus didasarkan pada apa yang dialami, yang real yang dialami. Nah ini kan kalau based on administration itu kan sifatnya lebih banyak pelaporan. Akhirnya kesannya banyak rekayasa di sana, banyak yang sifatnya kamuflase. Nah ini yang terjadi sehingga pendidikan kita meskipun kurikulumnya itu sudah berubah, tetapi bahwa wajah pendidikan Indonesia belum bisa terlalu bergerak maju lebih cepat. Ya, itu. Berarti memang terlihat sekali bahwa dari beberapa kebijakan nasional yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan juga berbagai sektor terkait tentang hal-hal tadi disebutkan. Misalnya tadi menarik seperti masih adanya dominasi oleh elit-elit itu ya, dominasi elit pendidikan yang mungkin membuat kita cukup ini politikal sekali. Dan mungkin memang juga tadi poin yang saya dapatkan juga terkait dengan situasi di mana kita terlalu administratif dalam hal pendidikan. Nah ini mungkin menjadi menarik karena masyarakat mungkin apalagi para pelajar dan juga mahasiswa lebih terpaku dengan sesuatu yang sudah ada, tapi tidak ada kreativitas dari para pengajar tentunya. Nah mungkin boleh kita dengarkan sedikit juga tanggapan dari Bapak Patis terkait dengan hal demikian. Silakan Bapak. Ya. Program nasional, saya masuk kepada domain saya dulu. Domain saya adalah pendidikan dasar dan menengah. Tentu saja itu di bawah Menteri Pendidikan PDNK Ristek Dikti. Nanti juga saya akan masuk ke domainnya Pak Pol Bataona yang mengupas khusus tentang pendidikan tinggi. Secara nasional dapat saya katakan memang sangat berani Pak Nadiem Karim. Dia langsung mengadopsi free to learn curriculum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Itu dia adopsi dari Inggris, dia adopsi dari Finlandia, dia adopsi dari berbagai negara maju dunia. Nah, yang saya lihat, saya langsung kepada contoh bahwa untuk menerapkan kurikulum merdeka, mereka masih menggunakan kurikulum 13. Jadi menurut saya bahwa kesiapannya itu tidak matang. Kita harus belajar dari Cambridge.
Cambridge sebelum menerapkan sebuah kurikulum baru, 5 tahunnya adalah sosialisasi. Bahwa dalam waktu 5 tahun, ini loh materi yang kurikulum yang akan diterapkan. Ketika tahun kelima, mau pergantian menteri atau tidak pergantian presiden ataupun kepala negara, itu mereka sudah siap dengan kurikulum dalam 5 tahun sosialisasi. Ketika itu terjadi, maka ada satu perguruan tinggi, contoh di Inggris, Cambridge University, mencetak seluruh buku pegangan untuk seluruh masyarakat Inggris ataupun Commonwealth of Nations, yaitu negara-negara persemakmuran Inggris, ya misalnya kayak Kanada, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Kembali kepada Indonesia, saya langsung bahwasannya saya menghormati Pak Nadiem dengan kurikulum Merdeka, tapi saya tidak menghormati yaitu implementasi kurikulum Merdeka melalui kurikulum 13. How can it be? Bagaimana bisa terjadi? Jadi menurut saya tidak siap. Lebih baik kita menyatakan bahwa berfase, tetapi materinya sudah ada, lalu bukunya sudah ada. Nah, sekarang masih ada juga buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit swasta, sehingga apa yang dikatakan, saya katakan bahwa di dunia pendidikan juga masih dikuasai oleh oligarki. Nggak bisa, Indonesia nggak bisa maju, apalagi Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, saya bicara NTT dulu deh, adik. NTT ini memang bagaimana mau bisa maju 21 kecamatan, 21 kabupaten dan satu kota Madya. Selama kepala daerahnya itu menganggap dirinya paling hebat setelah terlantik, lalu sudah tidak memikirkan secara nasional kita ini urutan terakhir. Opon tidak malu NTT ini terkebelakang terus. Hanya ada satu, harus ada satu musyawarah provinsi. Musyawarah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pakar-pakar praktisi pendidikan diundang. Jangan percayakan kepala dinasnya yang menurut saya tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas daripada Nusa Tenggara Timur. Kita berada di posisi peringking terakhir terus. Jadi oleh karena itu sangat malu. Bagi saya sangat menghormati Pak Nadiem Karim. Hanya saya minta supaya dalam 2 tahun ini serentak. Ini kan ada sekolah diminta supaya membuat aplikasi pengajuan. Lalu kalau yang tidak mengajukan, tidak melaksanakan kurikulum Merdeka atau free to learn curriculum. Anchips kita, saya beri contoh di Kupang ini kita untuk kurikulum Merdeka sudah diterapkan 2007. Sekarang baru orang ngomong. Dan SMP kita ranking 1 se-NTT. SMA di 10 besar. Tingkat nasional. Sekarang sudah tidak lagi UNBK. Tapi masih ada, berat juga. Katanya itu hanya pemetaan. Oh, enggak juga. Tanpa ada UNBK, tetapi ada yang disebut dengan asesmen nasional. ANBK. Lalu dulu kan dikritisi, loh kenapa hanya guru yang diuji kompetensinya, kenapa anak? Akhirnya berubahlah menjadi anak juga. Harusnya anak dan guru yang diuji dalam kompetensi. Betul, mungkin mau menyela kalau saya lagi ngomong nggak enak. Silakan. Oke, tidak apa-apa Bapak. Tapi memang situasi ini memang cukup cukup alot sekali ketika kita ingin membahasnya. Tapi memang ini perlu sekali untuk kita benahi, apalagi dimulai dari hal-hal yang kecil yang sebenarnya dapat berdampak besar buat kemajuan pendidikan di Indonesia tentunya. Nah mungkin untuk Bapak masih ke Bapak Pati sendiri, boleh dilihat juga disampaikan menurut Bapak pandangan Bapak sendiri terkait dengan kemajuan pendidikan dari tahun ke tahun di Indonesia ini sekarang mungkin seperti apa? Kalau saya buruk, left behind countries, negara yang ngekor. Kita untuk tingkat dunia, saya beri contoh, ini agak sombong nih, di Nusa Tenggara Timur satu-satunya Anchips yang sudah boleh mengikuti World Students Assessment. Untuk asesmen evaluasi kemampuan siswa dunia baru Anchips karena kita mengadopsi kurikulum Cambridge. Jadi kalau orang bicara, wah Bapak ini ikut kurikulum nasional kok mutunya kan jelek. Ya jelek orang apa-apa, enggak apa-apa. Tetapi secara dunianya kita punya kurikulum Cambridge. Nah, kurikulum Cambridge ini adalah kurikulum yang kami adopsi dengan buku pegangannya dan anak-anak kita minta maaf. TK, SD,
SMP SMA kita yang buku tebal-tebal dari Cambridge itu ujian 9-10. Tidak kalah sama anak dari lulusan Kanada, lulusan dari Amerika, lulusan dari Inggris. Jadi menurut saya kita sangat buruk, harus diakui loh Pak. Untuk apa dipuji-puji? Saya tidak mau, saya mungkin orang yang mungkin karena swasta sangat berani ngeritis pemerintah. Dan mengatakan kami menghormati Bapak Menteri Pendidikan. Mau ngapain saya? Mau orangnya kurang kok Pak. Hebat revolusinya, hebat. Tetapi apa? Saya beri contoh sekarang. Persoalan PPKN saja, civics, itu ada yang mau dicabut, mau ditutup. Itu tidak ada kewibawaan dari pemerintah. Bapak Jokowi katanya hebat. Panggil Pak Nadiem Karim. Jangan desentralisasi. Panggil. Pak, yang ini tidak boleh menyangkut moral Pak. Orang bicara Pancasila masih ada orang yang dibilang PKI, yang bicara Pancasila masih ada orang yang kami ini nasionalis dan sebagainya. Jadi menurut saya kita sangat terkebelakang Bapak ya. Cukup apalagi NTT harus malu, NTT harus ada suatu kongres praktisi pendidikan, praktisi. Jangan kasih yang teori. Orang dinas itu mendengar kami yang praktisi Pak. Sekarang saya bertanya di NTT ini, berapa sekolah di NTT di Kota Kupang ini SMP-nya ranking 1 Pak? Mengalahkan Rotendao, mengalahkan Flores. Tidak ada Pak. Jadi sebetulnya itu ada simposium besar ataupun setelah simposium harus ada kongres. Itu kayak apa? Konsili besar. Kayak konsili Vatikan, kongres besar Vatikan. Ini harus kongres besar pendidikan. Ini mau bicara, nggak bisa saya bilang akarnya harus ada kongres. Dan yang kedua bupati se-NTT itu harus rendah hati. Sudah jadi bupati, contoh. Saya di Kamalaka kemarin, ya, Kamalaka hadir dengan Pak Sapa ini. Saya bilang, Pak, saya mau masuk pendidikan di sini seperti di Kupang. Sampai hari ini diam. Kenapa? Menganggap dirinya besar, gitu loh. Saya ini Bupati Malaka loh, Pak. Nah, gitu loh, Pak. Nah, saya kritik. Sekarang kalau dia dengar, saya tipenya. Kalau dia dengar, saya ngomong. Bagaimana Malakamu bisa mengalahkan Kota Kupang? Dan Kota Kupang kalau dia dikalahkan oleh Rotendao, dikalahkan oleh Flores, itu malu. Karena di ibu kota provinsi. Kepala dinasnya, wali kotanya harus malu. Ya, kebetulan Pak Jeffrey teman. Artinya kalau secara provinsi juga kita terkebelakang, left behind province. Secara nasional adalah left behind countries. Kita ini negara yang menurut ekor nggak bisa bersaing sama Finlandia. Finlandia jauh loh bos. Sebentar saya akan bicara ke Unggul. Terlihat ya betul sekali dengan pandangan Bapak, tapi memang terlihat juga bahwa mungkin ini perlu sekali menjadi sebuah sebuah inovasi ya untuk kita bisa menggali kira-kira apa sebenarnya akar permasalahan yang bisa kita temukan untuk bisa membenahi sistem pendidikan di Indonesia tentunya. Nah, mungkin saya ingin ke Bapak Yohanes sendiri terkait dengan tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak Pati terkait kiat-kiat ini. Apakah mungkin ada pandangan lain dari Bapak Rektor sendiri terkait kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT sendiri, Bapak? Silakan. Baik, mungkin secara nasional dan juga akhirnya ke NTT ya. Jadi saya kira hal yang sangat substansif dan signifikan yang perlu pemerintah dan tentunya kolaborasi dengan praktisi-praktisi pendidikan, masyarakat tentunya adalah revolusi pendidikan. We need revolution, we need to change in our education system misalnya seperti itu. Jadi kita butuh perubahan yang lebih besar. Kita butuh revolusi dalam pendidikan. Kalau kita mau pendidikan di Indonesia itu dia bisa go faster, dia pergi lebih bisa langkahnya lebih cepat. Seperti tadi Bapak Mario, Bapak Servas katakan contoh misalnya di Finlandia ataupun Singapura, Malaysia yang dekat dengan kita misalnya. Jadi kita butuh revolusi pendidikan yang tentunya itu harus benar-benar didesain secara bagus ya, dikaji dan didesain secara bagus dan butuh tokoh-tokoh pendidikan seperti Bapak Servas mereka. Nah ini sangat dibutuhkan juga kita akademisi, sangat dibutuhkan untuk kita memberi input-input yang bisa memajukan pendidikan di Indonesia, misalnya secara nasional. Nah, tadi saya lupa bahwa ada satu juga yang sebenarnya saya sesalkan dari yang saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Joko Widodo, tentunya melalui
Mas Menteri Pak Nadiem Makarim adalah bahwa kita di Indonesia khususnya di daerah 3T atau daerah tertinggal misalnya di NTT. Nah kita sudah berjuang untuk bagaimana sehingga kita itu bisa setara dengan di Jawa, di Sumatera dan sebagainya dalam aspek pendidikan, mutu pendidikan. Tetapi kelemahan salah satu adalah distribusi keuangan. Nah distribusi keuangan dana BOS, nah ini sangat sulit. Sangat sulit birokrasinya untuk sampai pada realisasi atau pencairan. Jadi pencairan dana BOS ini bahkan ada sekolah, banyak sekolah di NTT, kita kasih yang real saja contoh, itu mereka kepala sekolahnya itu mengutang. Bapak Servas. Jadi itu mereka mengutang, mereka utang dulu, ketika dana BOS itu cair kapan-kapan baru mereka bisa tebus. Nah ini sangat memprihatinkan kondisi kita. Jadi harusnya itu diimbangi misalnya. Jadi ini kan butuh kolaborasi yang benar-benar bagus di skala nasional supaya benar-benar ini misalnya alokasi dan juga pendistribusian realisasi dana-dana bantuan seperti BOS atau hibah-hibah lain itu benar-benar harus cepat. Nah ini kita butuh revolusi tadi saya bilang. Nah, demikian juga bahkan satu hal yang saya akhirnya setelah sampai pada tingkat ini saya mengkritisi adalah bahwa masa studi peserta didik kita ini saya kira sangat boring, menjenuhkan. Kita butuh pangkas-pangkas tertentu. Saya setelah masuk banyak berkecimpung dengan Bapak Servas di NCIPS. Nah saya akhirnya melihat di situ bahwa kita ini secara nasional itu banyak penumpukan. Jadi usia anak muda kita dihabiskan lebih banyak di sekolah. Dan akhirnya dia punya beban teori itu begitu besar. Dan dia sulit untuk bagaimana dia keluar dan dia mempraktekkan itu. Menjadi sulit. Nah kenapa kita tidak kurangi saja misalnya primary, SD cukup 4 tahun. Jadi kita hitung dari pendidikan formalnya. SD cukup 4 tahun, SMP SMA tetap 3 sehingga dia butuh 10 tahun dia sudah selesai. Jadi dia masuk ke perguruan tinggi di usia yang masih sangat muda, 16 tahun. Dia ketika dia sarjana, 19 sampai 20 tahun. Nah dia memasuki dunia yang sangat produktif, dunia kerja, di usia yang sangat produktif, sangat power, sangat kuat. Nah kita tidak evaluasi, tidak mengkaji sampai pada aspek ini. Nah ini yang kelemahan-kelemahan yang mestinya kita butuh revolusi pendidikan di Indonesia sehingga bisa mendongkrak semua. Nah kembali ke NTT. Nah NTT ini kan seperti tadi banyak Bapak Servas sudah katakan, kelemahan terbesar adalah bagaimana kepala daerah bisa melihat secara holistik dan komprehensif. Nah sehingga bisa membangun sinergisitas yang kuat di bidang pendidikan. Semua stakeholder itu bisa dihadirkan, memberikan kontribusi-kontribusi sehingga NTT ini bisa maju. Pendidikan. Saya kasih contoh sekarang ini kita sudah bebas dari ujian nasional yang menjadi beban terbesar untuk anak-anak kita dan khususnya orang-orang di desa karena memang terkait akses dan sebagainya. Sekarang sudah dibebaskan, lebih banyak otonomi sekolah memberikan dan juga diberikan kepada provinsi, kepada kabupaten, bahkan kepada sekolah. Nah ini mestinya itu menjadi satu blessing in disguise untuk NTT. Dia akhirnya maju, dia dongkrak. Kenapa tidak 15 besar di Indonesia? Kenapa tidak 10 besar di Indonesia? Nah ini karena sinergisitas tidak ada. Kolaborasi yang dibangun tentunya pionirnya, inisiatornya adalah dari pemerintah. Baik itu provinsi untuk skala SLTA dan juga untuk SMP, SD dan yang bawahnya untuk pemerintah kabupaten dan kota. Ini butuh. Kalau tidak jalan. Iya, betul sekali. Terlihat sekali memang yang saya tangkap tadi mungkin mulai dari hal yang perlu dibenahi dari kurikulum yang sudah dibentuk. Mungkin memang perlu sekali itu didiskusikan lebih, dikaji lebih dalam lagi dan tidak terlalu gegabah sepertinya ya untuk mengambil kebijakan dalam hal menentukan kurikulum yang akan digunakan di tingkat baik dari tingkat primary school maupun sampai kepada perguruan tinggi ya tentunya. Dan juga tadi melihat juga dari sistem keuangan yang tadi disampaikan bahwa memang itu juga perlu dibenahi dan
apalagi kalau berbicara tentang keuangan ini cukup sensitif, apalagi dengan penyebaran yang tidak merata ataupun juga aktualisasi yang tidak benar. Dan juga tadi saya menarik dengan pimpinan daerah masing-masing yang perlu sekali untuk mereka juga lebih jeli melihat situasi yang ada di daerah masing-masing ya tentunya ya. Iya, baik Dita mungkin akan bertahan sebentar. Kita masih akan kembali pemirsa tetap di Dialog Publik. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik. Jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang Katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, Katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT.
Ya pemirsa, masih bersama dalam Katong Boomong dengan tema pendidikan sebagai investasi masa depan, dan tentunya masih bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Yohanes Paulus Sili Bataona S.Phil MPD selaku Rektor Universitas Arya Satya Deomuri atau disingkat UNADRI, dan juga Bapak Pati Servasius, tokoh pendidikan Nusa Tenggara Timur, CEO of NCHIPS. Ya. Dan juga pemirsa, kita masih membuka line telepon di 081138606118, dan kita akan kembali kepada ini Bapak. Saya mau dulu ke Bapak Pati terlebih dahulu ya. Oke. Ya, baik, kita ada telepon masuk dan mungkin kita akan langsung saja menyapa pemirsa. Halo. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, baik. Bapak dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Robert di Oepura. Oke, Bapak Robert di Oepura. Iya, boleh Bapak silakan pertanyaannya kepada Bapak narasumber yang mana, Bapak? Silakan. Oh ya, terima kasih Pak MC dan juga Pak materi narasumber. Terima kasih atas materi yang tadi telah disampaikan. Memang benar bahwa pendidikan ini kan yang seperti Bapak katakan terjadi evolusi perubahan yang sangat besar-besaran. Seharusnya kan esensi daripada pendidikan ini kan kita mengenal bahwa karakter itu sebenarnya untuk. Nah, dari persoalan yang tadi itu kira-kira dengan apa yang disampaikan itu perkembangan dari pendidikan sekarang ini apakah bertentangan dengan attitude sama karakter yang sekarang lagi berjalan di sekarang ini, Pak? Baik, kita langsung saja pertanyaan tadi ditanyakan terkait dengan kita belajar menyampaikan tentang revolusi pendidikan yang ada di Indonesia dengan melihat esensi bahwa sebenarnya karakter juga yang perlu sekali untuk kita lihat juga daripada anak-anak muda kita tentunya. Nah, bagaimana dengan kita sandingkan dengan perkembangan pendidikan, apakah bisa kita sandingkan ataupun ada berlawanan dengan esensinya? Silakan Bapak. Mungkin dari Bapak Rektor terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira itu pertanyaan yang bagus ya dari pemirsa, ya Pak Robert, ya Bang Robert. Jadi memang kalau untuk sekarang ya, untuk kurikulum MBKM, tapi sebenarnya sejak kurikulum K13 itu penekanan pendidikan, ya penekanannya itu justru sudah bagus ya, dengan melihat jadi ada sinkronisasi dengan bagaimana membangun karakter bangsa, ya karakter building, jadi karakter building of the people and the nations. Nah, ini ada satu sinkronisasi yang bagus. Makanya sejak kurikulum 2013 yang kita singkat K13 dan sampai sekarang dengan MBKM, itu penekanan justru yang menjadi number one itu aspek attitude, ya aspek sikap. Jadi aspek attitude, sikap itu yang number one, baru diikuti dengan pedagogi atau pengetahuan, lalu yang terakhir itu yang skill yang tentunya mengarah pada life skill, ya keterampilan kehidupan. Nah, kita lihat dan saya khususnya mungkin lebih ke itu ya, nanti baru Bapak Servas bicara soal yang menengah dan dasar. Saya lihat perguruan tinggi. Nah, ini kita sangat membutuhkan yang disebut dengan karakter building. Jadi, we have to build students formation or education on character building. Karena kalau tidak, wah sangat sulit kita akan maju masa depan anak-anak bangsa ini. Mereka menjadi generasi penerus bangsa yang justru sudah mulai keropos atau ambruk dari karakternya. Jadi sangat sulit bagi kita sekarang. Saya kasih contoh yang sangat simpel. Kalau kita itu memenuhi mereka lebih banyak dengan teori, lalu tidak diimbangi dengan hal-hal praktis yang real, misalnya attitude, manner, dan sebagainya, maka itu mereka akan mengalami satu perubahan sikap hidup yang justru sangat bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, contoh, sangat sulit sekarang untuk anak-anak muda mahasiswa, itu mereka menyapa orang yang lebih tua, memberi tempat duduk ketika mereka berada di bis, lalu
orang tua masuk terlambat dan tidak mendapatkan tempat duduk di bis, mereka biasa saja seperti itu. Malah ngobrol lebih santai lagi tanpa jadi kurang care dengan orang, apalagi orang yang lebih umur. Sangat sedikit orang yang bisa menyapa orang, bahkan kebiasaan misalnya menyapa, salim, cium tangan, itu sangat sulit untuk generasi hari ini. Maka saya contohnya di kampus itu saya briefing kepada dosen di New Academic Year ketika mau memasuki tahun akademik baru, saya sampaikan yang paling penting dari semua yang tadi sudah dibicarakan, misalnya soal silabus, RPS, lalu juga modul atau bahan ajar, bahan kuliah. Nah, yang paling penting dari itu adalah you have to build their character, their attitude, their manner. Jadi mereka benar-benar harus menjadi manusia Indonesia yang sejati, manusia yang berbudaya dan berkarakter. Nah, ini yang saya kira Bang Robert tadi sangat mantap, sehingga kita mengurangi itu. Dan kalau potensi-potensi ini justru kita di NTT ini menjadi salah satu potensi yang sangat bagus untuk bisa membangun karakter generasi muda itu menuju pada sinkron dengan karakter bangsa Indonesia. Menarik sekali. Ini yang sangat-sangat saya kira bagus lah. Betul. Dilihat dari tadi poin yang saya dapat terkait dengan sikap dan juga attitude yang memang perlu sekali untuk dibenahi dari. Mungkin ada kita berikut. Halo, selamat malam. Ya, halo, dengan siapa di mana? Dengan Cynthia di BTN. Dengan Ibu Cynthia di BTN. Ya, ini pertanyaannya? Saya menarik sekali mengenai pendidikan ini. Ada hal yang kemudian menjadi perhatian saya bahwa kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan sangat khusus soal pendidikan yang disebutkan tadi, manner dan lain-lain, maka kita akan melihat satu masa di mana apa yang kita ajarkan anak-anak hari ini itu terhapus semua karena teknologi begitu. Ketika pendidikan IT misalnya dibesar-besarkan tetapi tidak seimbang dengan pembangunan manusianya, dalam hal ini hal yang paling dasar saja, kesopan santunan dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita sedang merusak sendiri anak-anak kita. Mohon maaf kalau ini sesuatu yang menjadi kecemasan para ibu-ibu. Tetapi jika hal ini tidak diperhatikan di dalam silabus, maka kita hanya akan mencetak anak-anak ataupun generasi-generasi yang seperti robot. Kalau saya pernah baca ada satu di luar negeri, saya tidak tahu itu di mana, tetapi ketika anak usia dini mereka diajarkan lebih banyak mengenai disiplin dan juga attitude. Cara mengantri, cara menjaga kebersihan dan lain-lain. Mungkin kita juga perlu memasukkan hal-hal sederhana ini di dalam silabus kita atau praktek-praktek yang nyata. Mungkin dimulai dari para tokoh-tokoh dulu. Jadi apa yang dikerjakan bapak-bapak di dunia pendidikan ini tidak sia-sia, karena para tokoh kita itu juga melakukan hal yang sama dengan yang diajarkan oleh Bapak Rektor mungkin atau Bapak di NCIPS, sehingga kita berjalan sama-sama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Bapak Pati Servasius, silakan Bapak. Ibu Cynthia, terima kasih. Jadi begini, tadi saya menjawab Ibu Cynthia sekaligus menjawab yang punya Pak Robert. Silakan. Jadi Pak Robert tadi selalu menekankan masih bisa masuk pada programnya Bapak Nadiem Karim, bahwa attitude ini sangat dicemaskan oleh Pak Robert dan Ibu Cynthia. Jadi begini, tidak hanya Pak Nadiem Karim, ini saya muji loh yang ini, bahwa kurikulum Merdeka ini adalah literasi, numerasi, dan attitude. Jadi tidak saja hanya di zaman ini. Dari zaman dulu Daud Yusuf sampai sekarang itu yang 3 pilar itu tidak keluar daripada dunia pendidikan. Yang menjadi masalah pokok pada sore hari ini kualitas pendidikan. Kita mau ngangkat NTT dan dari sisi kualitas ada 2. Kualitas numerasi, kualitas literasi dan numerasi. Yang ketiga itu yang seimbang
kualitas daripada literasi dan numerasi adalah attitude itu. Jadi manner itu kemampuan berbicara, attitude itu kemampuan bersikap. Manner is the capability of someone to say that is my manner, my capability, kemampuan saya. Tapi kalau attitude itu capable of someone to show their behavior, memperlihatkan tabiat mereka. Jadi Ibu Cynthia dengan Pak Robert tidak usah khawatir. Yang ini tugas semua lembaga pendidikan, mau guru itu yang level sekolah swastanya paling jelek, level negerinya atas bawah, swasta hebat. Yang namanya attitude dari sejak Republik ini merdeka sudah dibicarakan setiap tahun. Yang kita bicara saat ini, NTT pada peringkat berapa ini? Masa sebegitu-begitu terus? Oleh karena itu, that's why we need revolution, education revolution, revolusi pendidikan. Yaitu pendidikan itu harus diganti dengan sistem baru, yang mana dianggap sistem lama sudah tidak efektif lagi. Saya beri contoh aja. Ansip sebagai contoh, pasti Ibu Cynthia kenal Ansip, sebutannya sempurna. Begini, Ansip itu orang Pak Frans Lebura yang ngomong, Pak Mario, saya ini dibicarakan oleh orang-orang tua, mau sekolah anaknya di Ansip, takut. Ini gayanya kayak di luar negeri. Tapi Pak Gubernur almarhum mengatakan, saya tahu beliau seorang yang sangat disiplin. Nah, ketika kita, karena apa, minta maaf, mayoritas orang Kristen di NTT, saya kasih tahu, disiplin itu dari kata disciple, disciple of Jesus, murid Yesus. Siapa yang mengikuti Yesus harus patuh, taat, disiplin. Oleh karena itu, semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, kita harus tidak perlu malu belajar dari manajemen Katolik bahwa disiplin. Kadang-kadang orang tua yang sedikit banyak bicara, ibu kalau tidak puas dengan manajemen kami, ibu mencari sekolah lain. Itu sebetulnya we educate the parents. Kami mendidik orang tua. Kalau sudah trust in our institution, ya sudah percayakan. Karena apa, di sana karakter. Saya beri contoh di Ansip situ, minta maaf, bahasa Inggrisnya itu harus seimbang dengan eksata. Eksata harus seimbang dengan morality, moral. Oleh karena itu dia percemas bahwa menurut saya desain daripada Pak Nadiem Karim itu bagus. Hanya yang saya kecewakan tadi gini kan, asesmen nasional. Tetapi anaknya itu hanya dikasih pemetaan tentang kemampuan ini itu. Lalu kalau negara kita mau ngikuti World Assessment, Students World Assessment, bagaimana untuk standar dunia? Finlandia nomor 1, mengalahkan Amerika, mengalahkan Rusia untuk siswanya. Nah, saya mengatakan tidak usah, Ibu Cynthia, tidak usah takut. Yang kita sekarang cemas untuk NTT, kualitas kita bisa naik enggak? Saya kasih solusi. Revolusi pendidikan itu, misalnya saya beri contoh. Seluruh NTT ini hampir 70% itu anak belajar di lantai. Tidak ada yang namanya apa ini Bapak? Meja belajar. Atau ada meja tamu begini, anaknya nulis di meja seperti ini. Waktu saya riset beberapa desa di Flores, ternyata gagal. Kita gagal, sehingga saya mengatakan pada pemerintah, tolong bikinkan dari pohon kemiri, pohon apa aja yang kelas 3, setiap rumah di desa biar makan singkong, makan pisang, itu harus punya meja makan dan kursi. Sehingga setelah selesai makan, anak-anaknya punya meja belajar. Ini penyebab sudah Nusa Tenggara Timur terekor, tidak pernah melakukan riset. Akar ini salah satu akar. Yang di kota bisa pasokan gizi, kalau yang di desa makan singkong, Bapak. Jalan kaki, tidak ada jembatan, Bapak. Harus lewat banjir. Ini hambatan ini menjadi beban Provinsi NTT, tidak hanya ngatur politik, tetapi ngatur sumber daya manusia,
kualitas yang merupakan investasi masa depan daripada bangsa dan negara. We invest for our nation. We invest tentang apa? Education. Kelemahan-kelemahan, the weakness, itu yang kita harus pelajari. Baru kita bicarakan. Ruang orang akarnya nggak dibuka, bagaimana bisa naik ranking? Sistem kurikulumnya beda-beda, Bapak. Kurikulum 13, tapi nerapkannya beda-beda setiap sekolah. Contoh, kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, tapi masih pakai buku kurikulum 13, K13. How can it be, Pak? Nggak bisa. Kalau menurut saya, it's impossible we can get menaikkan level kita. Nggak bisa. Jadi, Ibu Cynthia, Pak Robert, nggak usah cemas. Yang kita dialog ini bisa menenteramkan hati Pak Robert. Attitude se-NTT hebat, Pak. Jangan dikira NTT dari orang NTT attitude itu minta maaf. Datang Jakarta, lihat yang tua. Bos, selamat siang. Kakak, lihat kita dari timur. Kakak, hormat, cium tangan orang tua anak NTT loh. Dia lulusan dari SMP mana, SD mana, SMA mana. Saya bangga jadi orang NTT dari sisi attitude. Nggak usah takut. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sebuah respons yang sangat baik ya. Dan saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Servasius terkait dengan poin-poin tadi, mulai dari attitude yang memang perlu sekali untuk kita benahi juga. Dan memang ya itu dia yang terjadi saat ini, berbagai tantangan yang dihadapi oleh kita di NTT sendiri dari berbagai sistem tentunya. Nah, mungkin saya ingin ke Bapak Yohanes dulu. Nah, ini kita tahu bahwa ini sudah masa menjelang tahun ajaran baru ya, dan bisa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Servasius juga tentang berbagai kemungkinan akan terjadi dengan berbagai tantangan. Nah, mungkin menurut Bapak Yohanes sendiri, tantangan yang dihadapi dalam hal kemajuan global ini seperti apa, khususnya untuk bidang pendidikan? Ya. Baik, tantangan untuk dalam bidang pendidikan ya, baik secara global maupun sampai pada tingkat ya global, nasional dan lokal ya. Nah, tantangan terbesar sekarang itu adalah bagaimana dengan kemajuan teknologi dan informasi ya, dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, institusi-institusi pendidikan yang tentunya sinergi dengan payung kita, yaitu Kementerian Pendidikan, lalu dinas-dinas pendidikan, untuk kita bisa benar-benar kita bisa membawa ya student, peserta didik kita, ya baik itu di level pendidikan sebelumnya maupun di university student, supaya mereka itu benar-benar mereka benar-benar ya akrab dengan teknologi informasi, kemajuan yang kini, tetapi mereka tidak menyalahgunakan ya teknologi informasi untuk menghambat masa depan mereka atau untuk merusak masa depan mereka. Nah, ini yang tantangan yang paling besar yang kita hadapi ya. Selain bahwa tantangan-tantangan yang tentunya kita hadapi yang sekarang, yang saya lihat itu adalah tadi sistem pendidikan kita itu yang membuat kita kadang menjadi sedikit terkurung, terpenjara, atau bahkan juga kita sulit untuk berkembang karena memang sulit, sistem pendidikan kita itu dia belum mapan, belum pada posisi yang mapan. Seperti tadi Bapak Serva sampaikan, saya kira sangat tepat. Wah, kita mau melangkah ke MBKM, tapi sebenarnya kita masih menyisakan yang K13. Atau ketika kita mau desain, ya yang kurikulum yang ini, tapi sebenarnya preparationnya itu belum terlalu pas. Belum mantap ya persiapan. Jadi kita butuh, saya bilang tadi, kalau kita mau benar-benar, maka new government nanti, pemerintahan baru, itu ya presiden baru tentunya pasti ada refresh, ada menteri baru, Menteri Pendidikan baru. Keharapan kita semoga bisa ada revolusi ya. Ya. Atau istilah filsafatnya dekonstruksi. Jadi kita butuh dekonstruksi, ya kita runtuhkan sistem yang menghambat, yang membuat kemajuan kita itu tidak cepat, tidak pesat, lalu kita bentuk atau kita bangun satu sistem yang bisa membuat pendidikan ini bergerak lebih cepat. Jadi itu ya tantangan kita yang sudah menjadi istilahnya tantangan-tantangan yang
ya butuh negara untuk bisa mengatasi, yaitu sistem tadi ya, sistem pendidikan. Nah, kita banyak bicara biar yang pemerintah pusat bisa melihat ini ya. Nah, sedangkan yang kita secara institusional, kita di internal lembaga pendidikan, tadi saya bilang, kita harus mendesain kurikulum, ya, mendesain satu kreativitas dalam pembelajaran supaya benar-benar peserta didik kita itu dia tidak boring dengan situasi, dan dia tidak menyalahgunakan kondisi yang sekarang lagi kekinian, misalnya teknologi informasi yang begitu pesat atau gadget yang sangat membuat mereka itu lebih memilih gadget daripada mengerjakan tugas, yang mengerjakan PR, mengerjakan homework, mengerjakan assignments. Nah, ini karena apa? Gadget ini yang sangat menarik. Nah, bagaimana kita sebagai ya lembaga yang menaungi mereka, institusi pendidikan, kita menciptakan program-program ya yang sangat kreatif, yang bisa membuat mereka itu bisa ada balance di situ antara kemauan mereka untuk gadgeting dan bagaimana mereka juga tetap harus bisa tidak meninggalkan kewajiban mereka, yaitu bahwa mereka harus belajar. Iya. Jadi di tengah kemajuan teknologi memang perlu sekali untuk para pelajar kita, baik tingkat primary maupun juga tingkat universitas, memang perlu sekali dan juga university. Betul sekali. Nah, mungkin tadi sudah ditampilkan tentang tantangan yang terlihat, tapi pasti ada peluang ya, ada peluang yang mungkin bisa kita lihat untuk bisa membenahi semua ini. Mungkin boleh Pak, silakan. Baik, jadi peluang kalau secara nasional saya kira itu ada di dalam kebijakan nasional nantinya ya. Tapi saya lihat, saya kira tadi Pak Seros banyak singgung soal kita di Provinsi NTT ya, karena selalu sangat miris, selalu terbelakang. Kita itu sangat dekat dengan teman-teman kita di misalnya di Provinsi Papua, Papua Barat, sekarang sudah tambahan 3 provinsi. Nah, kita diuntungkan dari situ, akhirnya kita rankingnya agak sedikit maju. Nah, padahal kita tidak bisa keluar dari zona itu, keterpurukan ini. Nah, tadi yang disampaikan bahwa perlu sinergi kolaborasi yang kuat dari pemerintah, sehingga peluang-peluang ini kita bisa dapatkan, kita bisa naikkan kualitas pendidikan di NTT. Betul. Nah, salah satu hambatan daripada bagaimana kita sulit menaikkan kualitas pendidikan di NTT, yaitu kita butuh literasi ke guru-guru tua ini yang kita butuh. Itu saya pernah bicarakan depan Kadis Pendidikan Provinsi NTT, dan karena saya diundang untuk masuk di dalam Majelis Pendidikan NTT. Nah, ketika kita bicara itu, banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, apalagi kota dan kabupaten. Jadi salah satu hambatan terbesar adalah itu status quo dari para guru tua, bahwa dia percaya dengan stylenya dia untuk mengajar sampai pada memberikan penilaian, itu sudah sangat baku menurut dia, sudah sangat pas. Padahal itu tidak up to date sebetulnya. Jadi ya sangat tertinggal dengan cara pola-pola yang lama itu. Jadi kita butuh literasi yang benar-benar masif. Saya sudah pernah bilang kita butuh literasi yang masif, terutama terhadap guru-guru tua, sehingga scoring ini dia berubah begitu. Karena begini, guru-guru tua itu kalau memberi nilai anak itu 80 itu dia rasa sulit. Dia rasa senang kalau dia memberi nilai matematika itu 65, dia bilang 5 bahkan. Nah, ini bukan hari ini, not today. Bukan ya. Jadi kita butuh literasi dan tentunya itu sinergi yang bagus, sehingga para kepala sekolah di dalam forum MKKS dan juga para guru semua kita benar-benar bangun sinergi, sehingga hal-hal seperti ini kita bisa dongkrak. Dan tentunya tadi banyak aspek, misalnya workshop ya, kita buat simposium, kongres, sehingga ini bisa jalan. Nah, butuh sinergi yang kuat, dan tentunya inisiatornya dari pemerintah provinsi, kepala daerah, dan juga pemerintah kabupaten kota. Kepala daerah juga harus menginisiasi ini. Berarti memang perlu sekali sinergitas antara
berbagai sektor tadi, mulai dari pemerintah dan juga setiap sektor yang terkait di dalamnya. Itu memang perlu sekali untuk kita benahi tentunya. Ya, mungkin boleh kita closing statement-nya dari Bapak Yohanes terkait pesan untuk masyarakat, terkhususnya juga bagi para pelajar. Mungkin 1-2 kalimat, boleh silakan. Ya. Baik, pesan saya untuk para pelajar, ya, kemajuan hari ini sangat pesat ya dalam bidang teknologi, ya, information and technology itu sangat pesat. Lalu juga ya banyak aspek lingkungan, faktor environment yang terus menggerogoti atau sejalan dengan kehidupan masing-masing Anda. Oleh karena itu tentunya Anda harus punya komitmen yang kuat ya sebagai peserta didik, sebagai student. Anda harus punya komitmen yang kuat kalau Anda ingin memiliki masa depan yang cerah, ya, bright future. Ya, you have to go to school, ya, you have to go to college. Lalu apa? Anda harus benar-benar ya serahkan diri Anda, you surrender yourself to study and study. Nah, itu yang sangat penting. Lalu tentunya pesan saya juga untuk pemerintah supaya coba bisa mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan sehingga tidak menjadi jebakan Batman untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga misalnya di NTT. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yohanes. Boleh 1 kalimat mungkin atau 2 kalimat boleh untuk masyarakat, silakan. Pesan saya untuk pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, memulailah dengan riset pendidikan. Mengapa NTT terkebelakang? Setelah itu kita mengetahui bahwa hambatan-hambatan apa, dari situ kita harus mencari apa peluang-peluang kita. Kita masih bisa, karena apa? Sekarang sudah digital literacy. Now we are in digital literacy. Sekarang kita sudah berada pada literasi digital. Sehingga anak-anak kita sekarang dengan dana desa sudah bisa kita membuat internet di setiap desa, di setiap gereja, sehingga anak-anak bisa belajar dengan menggunakan sistem daring ataupun menggunakan sistem electronic learning. Jadi yang kedua kepada rakyat NTT, tidak usah cemas dengan keadaan yang kita hadapi. That is we are facing. Inilah yang kita hadapi. Kita harus optimis bahwa one day kita bukan di peringkat akhir. Kita di tengah-tengah sudah, alhamdulillah, praise the Lord, puji Tuhan. Jadi pesan saya, NTT tidak selalu ke belakang, tapi kita sekarang sedang berpacu. We are racing untuk mendapat paling tidak di pertengahan provinsi, di pertengahan provinsi di seluruh Indonesia. Tetap semangat Nusa Tenggara Timur. Kami yakin bahwa praktisi-praktisi pendidikan sangat memperhatikan masa depan pendidikan Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Baik. Terima kasih untuk Bapak Servasius dan juga Bapak Yohanes yang telah banyak berbagi kepada pemirsa TVRI NTT tentang pendidikan sebagai investasi masa depan tentunya. Sukses terus dan Tuhan memberkati ya Bapak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dan terus saksikan Katong Boomong hanya di TVRI NTT. Untuk itu saya Resran beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa.